Oke, selamat siang, selamat malam. Nama saya Heribertus Roy Juan. Hari ini kita bahas tentang gugatan sederhana One Prestasi. Jadi dasar ini tingkat PK, peninjauan kembali dan eksekusinya di pengadilan negeri. Tingkat peninjauan kembali, PK dan eksekusi di pengadilan negeri. Sumber hukumnya KUA Perdata, lalu Peraturan MA nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Coba saya search juga ya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Oke. Lalu ada Peraturan MA nomor 4 tahun 2019. Jadi syarat PK itu di Perdata itu hanya dapat diajukan satu kali. PK dalam kasus perdata hanya dapat dilakukan satu kali dan tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. PK diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, yang dapat diajukan PK, yang dapat mengajukan PK itu para pihak ya, para pihak atau ahli warisnya. Jadi kalau misalnya selama PK ada yang meninggal dunia, ahli warisnya bisa melanjutkan. Putusan PK boleh dicabut asal belum diputus. Putusan PK bisa dicabut asal belum diputus. MA. Kalau sudah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Nah, lalu syarat PK apa aja? Syarat PK ada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui pihak lawan, terus juga ada bukti-bukti palsu yang baru diketahui setelah perkara diputus. Yang pertama. Kalau ada bukti-bukti baru yang menentukan.
Oh, ini nebis idem ya. Kalau pihak-pihaknya sama mengenai hal yang sama atas dasar yang sama di pengadilan yang sama, tapi putusannya bertentangan ya. Terus alasan adanya kekhilafan hakim. Khilafan atau kekeliruan hakim. Ini alasan-alasan untuk mengajukan PK. Tenggang waktu PK adalah 180 hari. Batas waktu PK adalah 180 hari. Sejak diketahui kebohongan, adanya kebohongan, lalu ditemukan bukti baru ya. Lalu juga sejak berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap itu dalam waktu 180 hari, berarti dalam jangka waktu 6 bulan itu masih bisa di PK. Upaya hukum luar biasanya. Nah, lalu syarat alat bukti surat menjadi novum ya. Jadi novum atau bukti baru. Bersifat menentukan. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah. Sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi gak bisa bohong. Hari dan tanggal ditemukannya bukti baru itu karena di bawah sumpah. Kalau ketahuan bohong ya dianggap berbohong di bawah sumpah, pidana. Jadi pernyataan sumpah di bawah sumpah secara tertulis ya. Di bawah secara tertulis. Menyebut tempatnya sama di mana ya alat bukti itu ditemukan. Ada surat pernyataan sumpah secara tertulis ya. Tempat ya. Tempat, hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan. Kalau misalnya tidak ada surat pernyataan sumpah, ya tidak bisa mengajukan PK dan tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi harus di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah itu ya, syarat alat bukti menjadi novum.
Pejabat yang berwenang itu boleh notaris ya, atau PPATK ya, PPAT. Boleh notaris, PPAT, boleh PPN ya, pejabat yang berwenang. Nah, itu yang tentang PK di gugatan sederhana. Lalu sekarang eksekusinya di hukum perdata ya. Setelah berkekuatan hukum tetap, kan bisa dieksekusi. Jadi dalam waktu 8 hari bisa ya untuk meminta eksekusi. Nah, ini eksekusi putusan perdata. Pertama kita surati ya, surati pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Kalau tidak dilaksanakan, menurut pasal kita bisa ya, menurut pasal 196 HR, kita bisa meminta ketua PN untuk menyuruh pihak yang kalah melaksanakan putusan dalam waktu 8 hari. Nah, ini hukum acaranya ya. Hukum acara eksekusi putusan perdata ya. Jadi surati pihak yang kalah untuk melaksanakan somasi ya, putusan secara sukarela. Nah, kalau tidak dilaksanakan, minta ketua PN untuk menyuruh pihak yang kalah melaksanakan putusan dalam waktu 8 hari. Nah, kalau tetap tidak dilakukan, ketua PN bisa menyita, memerintahkan barang-barang pihak yang kalah disita. Ketua PN bisa menyita, memerintahkan penyitaan barang-barang pihak yang kalah serta biayanya. Nah, ini di pasal 197 HR. Ini menjalankan putusan secara eksekusi ya. Ini disebut dengan putusan eksekusi. Menjalankan putusan eksekusi. Kalau yang sukarela ya putusan sukarela.
Nah, kalau dilakukan secara sukarela, jurusita membuat berita acara ya. Berita acara pemenuhan putusan sukarela dengan 2 saksi di tempat eksekusi. Dengan 2 saksi dan tanda tangani oleh penggugat dan tergugat. Itu materi tentang gugatan sederhana ya, eksekusinya dan juga PK peninjauan kembali. Terima kasih, sehat selalu.